Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Mama menawari Nisa untuk mampir. Nisa bingung karena saat ini Gea sedang menunggunya. Sejak tadi Gea mengikuti mereka karena memang tidak ada rencana untuk mampir kemana-mana. Ayolah Nis, nanti biar Daniel yang mengantarmu pulang. Atau kita makan di luar saja, kalau malas mampir ke rumah Mama. Pinta Mama. Nisa memandangi Daniel berharap Daniel yang memberi keputusan. Begini aja mah, nanti kan kita bakal ajak ibu sama adiknya Nisa untuk bikin baju. Nah, nanti sekalian saja kita makan di luar sama-sama. Nisa hari ini cukup lelah karena banyak sekali pekerjaan di kantor. Jelas Daniel agar sang mama memahami jika Nisa butuh istirahat. Kamu sih, kenapa juga dia dikasih pekerjaan banyak-banyak? Atau enggak sebaiknya Nisa cuti saja dulu sampai hari pernikahan, saran mama. Begini mah, sebentar lagi kan Nisa gajian. Nah, setelah dia menerima gaji, baru Daniel akan suruh dia ambil cuti. Kan dia juga akan mama suruh pingit sebelum pernikahan dikelar. Jadi sekalian aja dia istirahatnya, biar Nisa nggak jadi merasa terbebani. Jelas Daniel membujuk sang mama. Iya mah, benar kata Kak Daniel. Mama percaya deh. Nanti Nisa bakal ambil cuti kok, dan nanti pas kita mau ukur baju buat ibu dan Randy, kita makan malam di luar rame-rame, biar nambah asik. Kan mama suka kalau makannya rame-rame. Timpal Nisa membantu menjelaskan. Ya udah deh, kamu pulangnya hati-hati dan langsung pulang, jangan kemana-mana. Nanti malah kenapa-napa, ucap mama mengingatkan. Iya mah, kan Nisa capek, jadi nggak mungkin kemana-mana. Bakal langsung pulang kok, Nisa meyakinkan. Ya udah, kalian pulanglah, mama masih ada yang mau dikerjain, ujar sama mama akhirnya. Daniel kan udah bilang mama nggak mau capek-capek, malah masih mau pergi lagi, tugas Daniel mengingatkan. Mama nggak kemana-mana kok, cuma mau beli yang habis di rumah, kan jadwal belanja bulanan belum waktunya, jadi mau beli yang nggak ada aja, jelas mama. Ya udah kalau gitu, habis itu langsung pulang ya, ucap Daniel. Akhirnya mereka berpisah. Nisa memeluk mama sebelum beranjak dari sana dan langsung naik ke mobilnya, di mana Gea sudah menunggunya. Daniel mencium pipi sang mama dan mengantar mamanya sampai ke mobil. Setelah mobil sang mama pergi, Daniel dan Brian langsung kembali ke rumah. Mereka harus mempelajari berkas-berkas untuk besok. Brian pun sudah membawa sedikit pakaian untuknya dan sang bos persiapan jika harus menginap di sana. Selesai membereskan semuanya dan mereka makan malam, Brian dan Daniel kembali membahas apa saja kegiatan mereka besok, sampai akhirnya kantuk menghampiri dan mereka harus bangun lebih pagi besok. Keesokan paginya, Brian sudah siap saat Daniel turun. Mereka sarapan sedikit dan langsung ke bandara. Pesawat pribadi Daniel sudah siap untuk membawa mereka terbang. Selama perjalanan menuju bandara, Daniel menyempatkan diri mengirimkan pesan pada Nisa. Saya sedang menuju bandara, mungkin sebentar lagi sampai. Jaga diri sampai saya pulang. Kalau ada hal yang mencurigakan, segera hubungi Gea. Bila perlu, suruh Gea menginap di rumahmu malam ini. Isi pesan Daniel panjang lebar. Iya bos, tenang saja, doakan tidak ada hal buruk. Begitupun saya akan mendoakan keselamatan kalian di perjalanan. Jangan lupa berdoa dan biarkan Gea pulang. Toh ada Randy di rumah, jadi jangan khawatir. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Balas Nisa. Daniel tersenyum membaca balasan pesan Nisa. Apa begini rasanya punya istri nanti? Mau kemana-mana harus bilang dan akan ada yang mendoakan keselamatan serta mengingatkan hal baik, pikir Daniel setelah membaca pesan Nisa. Terima kasih, balas Daniel singkat. Sama-sama bos, balas Nisa lagi. Melihat sang bos senyum-senyum sendiri membuat rasa penasaran Brian muncul dan iseng-iseng bertanya kenapa sang bos senyum-senyum sendiri. Ada apa bos, kenapa senyum-senyum sendiri? Apa ada hal bahagia sampai-sampai bos sesenang itu? Celetuk Brian dengan rasa penasaran. Hehehe, kamu mulai kepo ya Brian? Makanya pacaran terus nikah biar tahu gimana rasanya punya pasangan.
yang merhatiin dan mendoakanmu, sahut Daniel dengan bangganya. Jangan sombong begitu bos, saya kan gak jadi pacaran karena cewek yang saya suka bos lamar. Jadi saya malas untuk mencari perempuan lain, goda Brian agar si bos kesal. Apaan, pede banget sih, biarpun kamu ngungkapin perasaan, belum tentu dia mau menerimamu, apalagi sainganmu seperti saya. Jadi jangan mimpi kamu, ketus Daniel kesal. Hahaha, bercanda bos, gitu aja langsung sewot. Nanti darah tinggi loh, kekeh Brian yang senang saat sang bos kesal. Terus saja bercandain saya, nanti saya jodohkan kamu sama Gia atau Ernie, ancam Daniel. Hahaha, jangan bos, mereka bukan selera saya. Jadi kalau mau mencarikan jodoh, jangan mereka berdua bos, cari yang seperti Nisa saja, canda Brian. Plok, punggung gulungan kertas tepat berada mendarat di kepala Brian, membuat pria gagah itu mengasuh kesakitan. Au, sakit bos, itu gulungan majalah. Keras bos, kepala saya langsung pusing. Nanti saya nggak bisa mikir karena geger otak atau amnesia. Protes Brian seenaknya. Hahaha, biar kamu sadar, jadi jangan mimpi terus. Lagian kepalamu itu keras, mana mungkin pukulan sebegitu bisa bikin kamu geger otak atau amnesia. Dasar otakmu kayaknya beneran mesti diperiksa. Jangan-jangan ada yang konslet. Mana ada duplikat yang seperti Nisa, dia cuma ada 1, 2 di dunia. Jadi jangan mimpi mau dapet yang seperti dia, ucap Daniel sambil terkekeh. Siapa tahu bos, Tuhan ciptakan satu lagi buat saya, hanya kita belum menemukannya. Siapa tahu nanti di Jogja kita bakal nemuinnya, protes Brian kekeh. Ya udah, terserah kamu aja, saya doain kamu ketemu mbok-mbok jamu dan saling jatuh cinta, biar tiap hari kamu dikasih jamu, biar otakmu kembali sehat, gak koslet lagi, hahaha. Daniel tertawa geli. Belum sempat Brian melanjutkan debat, ternyata mereka sudah sampai dan sopir mengingatkan. Kita sudah sampai tuan, ucap sang sopir sopan, meskipun sejak tadi beliau ikut menahan tawa atas ledekan santuan pada asistennya. Oh iya pak, nanti kalau kita mau balik bapak jemput lagi ya, nanti saya kabarin. Kalau enggak malam ini ya besok pagi, ujar Brian memberitahukan. Baik asisten Brian, saya akan langsung jemput begitu ada kabar, jawab pak sopir. Ya sudah, kami pergi pak, ini buat bapak beli makanan yang enak. Atau ajak keluarga bapak jalan-jalan, mumpun saya keluar kota, habiskan waktu dengan keluarga. Jangan kelayapan kemana-mana pak, Daniel mengingatkan sambil memberi beberapa lembar uang berwarna merah. Makasih tuan, saya akan ajak anak dan istri saya makan di luar, sekalian jalan-jalan, biar mereka senang. Sekali lagi terima kasih banyak, sahut sang bapak dengan wajah berbinar. Daniel hanya tersenyum melihat kebahagiaan supirnya. Ya sudah, kami pergi pak, tunggu kabar dari kami, pamit Brian. Mereka pun menuju ruang khusus untuk keberangkatan pesawat pribadi. Setelah melakukan semua prosedur, mereka langsung menuju pesawat dan akhirnya terbang ke Jogja. Sesampainya di Jogja, mereka dijemput oleh salah satu staf cabang di sini. Dengan hormat, staf itu mempersilahkan Daniel untuk naik ke mobil yang sudah disiapkan dengan wajah dingin dan penuh karisma. Daniel dan Brian mengikuti langkah orang itu, yang Daniel tahu bernama Arjun, salah satu staf yang sudah cukup lama bekerja di cabang perusahaannya. Silakan Pak Prestir, saya akan antar ke kantor cabang. Mungkin sebentar lagi semua orang berkumpul untuk meeting, jelas Arjun sopan. Apa semua berjalan lancar di sini? Para karyawan sudah mendapatkan haknya. Jangan sampai saya dengar ada keterlambatan gaji atau bonus karena hasil kerja karyawan berdasarkan apa yang mereka terima. Jadi jangan pernah sehari pun gaji mereka terlambat dengan alasan apapun, tegas Daniel. Iya pak, hanya yang saya dengar bagian proyek yang suka terlambat, tapi itu karena mandornya, karena dari perusahaan sendiri semuanya dibayar tepat waktu. Saya sudah berkali-kali mengingatkan mandor di sana, lapor Arjun. Siapa yang bertanggung jawab keseluruhan di sana? Apa dia akan ikut meeting nanti, tanya Daniel. Iya pak, konsultan pengawas yang bertanggung jawab, sedangkan mandor di sana adalah adik dari si kontraktor. Padahal bagian administrasi selalu membayar tepat waktu, jelas Arjun. Kumpulkan mereka semua, tak terkecuali mandor lapangan, baik untuk pembangunan real estate atau pembangunan hotel, biar kepala tukang yang mengawasi pembangunan untuk sementara, perintah Daniel tegas.
Baik pak, sautnya singkat namun dengan sigap langsung mengirim pesan untuk semua yang disebutkan Daniel. Sesampainya di kantor cabang, beberapa staf kepala menyambut kedatangan Daniel. Tanpa basa-basi, Daniel langsung masuk ke dalam ruangan meeting. Suasana tegang mewarnai meeting di kantor cabang. Entah apa yang sudah mereka lakukan, sampai membuat mereka seolah takut, atau mungkin wajah dingin Daniel penyebab ketegangan. Setelah semua berkumpul, Daniel pun mulai membuka suara. Berikan laporan dari setiap divisi, sedetail mungkin, perintah Daniel. Mereka pun satu persatu memberikan laporan secara lisan maupun menyerahkan laporan setelah menerangkan semua detailnya. Daniel mendengarkan dengan saksama sampai semua orang selesai. Daniel baru membuka suara. Siapa mandor dari proyek Palem Kencana? Tanya Daniel tegas. Saya pak, jawab seseorang pria tambun dengan mata licik. Kenapa kamu gugup? Saya belum bicara apa-apa, tanya Daniel lagi. Tidak pak, sautnya ambigu. Apa yang tidak? Tanya Daniel. Tidak gugup pak, jawabnya lagi. Baiklah, saya dengar kamu saudara dari kontraktor proyek di sana, ucap Daniel. Benar pak, jawabnya. Siapa kontraktor di sana? Tanya Daniel singkat. Semua pertanyaan singkat Daniel terasa menakutkan bagi mereka. Saya pak, sahut seorang pria parubaya. Saya dengar pembayaran gaji pekerja di sana tidak lancar. Padahal bagian administrasi tidak pernah telat memberikan bayaran. Dan apa pekerjaan konsultan pengawas? Kenapa hal ini sampai terjadi? Apa menurut kalian proyek akan berjalan lancar jika para pekerjanya kalian buat semena-mena? Sudah saya katakan, saya paling benci korupsi di wilayah saya. Mau besar mau kecil saya tidak peduli. Apa perlu saya panggil bagian audit pusat agar kalian bisa bersikap jujur, ucap Daniel tegas. Maaf pak, saya bukan terlambat membayar mereka, tapi mereka suka berhutang sebelum waktunya gajian. Jadi saya harus meneliti sebelum memberikan gaji mereka, alaksi mandor tambun. Baiklah jika begitu alasanmu. Saya akan suruh bagian pengawas mengeceknya, dan saya akan langsung ke lapangan. Saya akan bicara pada pekerja di sana. Kamu harus ikut saya. Saya tidak mau kamu mengancam mereka dari belakang, tegas.